Tutur dengan satu rekan saya, Hizbullah. Di video kali ini, saya akan bahas tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materinya. Di sini pengertian sistem informasi manajemen pendidikan, di mana sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan secara terpadu dimulai dari proses operasional pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai operasi siswa menjadi alumni. Di sini juga ada cakupan sistem informasi manajemen pendidikan, di mana ruang lingkup sistem informasi manajemen pendidikan antara lain. Yang pertama, koneksi dan setting. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Yang ketiga, pengelolaan akademi. Yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Yang keenam, pengelolaan perusahaan. Yang ketujuh, laporan. Yang ke-8, bank soal. Dan di sini pun ada dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan. Yang pertama di sini membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan saran agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, bertanggung jawab publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya dilokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidikan dan siswa mengenai ilmu, pengetahuan, dan informasi pendidikan lainnya. Di sini pula ada keunggulan dari sistem ini. Yang pertama, keunggulannya adalah sesuai standar Jardiknas atau disebut Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, kemudian dan kecepatan proses pengelolaan penyimpanan laporan dan data informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, dikembangkan secara interaktif untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. Keempat, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga institusi pendidikan terkait. Yang kelima, memudahkan pekerjaan sekolah tersebut dalam segala aspek, mulai di BK, TU, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memudahkan pekerjaan sekolah tersebut dalam segala aspek melalui dari BK, TU, dan lain-lain. Di sini pula ada keuntungan BK yang itu. Yang pertama, dapat membantu perkembangan pendidikan siswa secara akurat. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat secara akurat. Yang ketiga, dapat mengumpulkan database sekolah melalui dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lain-lain. Dapat meningkatkan brand image sekolah tersebut secara tidak dengan memiliki fasilitas manajemen modern. Di sini pula ada keuntungannya. Stimulus yang diperoleh orang tua dan siswa, di mana keuntungannya itu siswa dapat memantau ilmu dari luar sekolah. Kedua, siswa dapat bereaksi membuat blog atau email dan lain-lain. Tiga, siswa dapat berkomunikasi dengan sesama pelajar di seluruh dunia. Empat, siswa dapat mencari informasi siswa dari dalam luar negeri. Empat, orang tua dapat mengecek atensi daftar nilai melalui fasilitas SMS Google to School tanpa perlu repot datang sekolah. Yang terakhir, dapat membantu perkembangan siswa atau siswi. Di sini pula ada proses pengembangan pendidikan, di mana pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk memastikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Menurut Gawler dan Braden pada tahun 1998, ada 3 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian.
Dan sini pula ada dampak implementasi sistem informasi manajemen pendidikan terhadap etika dan sosial, di mana menurut Ed Direction ada dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif, di mana diterapkan teknologi informasi pada organisasi pendidikan adalah kinerja organisasi lebih efisien karena teknologi informasi dapat menghapus posisi penyimpangan komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan, juga menghapuskan batas waktu untuk operasi internasional. Selain itu, terdidik atau mahasiswa bisa melaksanakan pelajaran dengan berbasis internet yang bisa disebut dengan e-learning, sehingga pelajaran lebih beraktif dan hasil atau mutu dari pembelajarannya tidak kalah bagus dengan pembelajaran koleksional. Di sini pun ada dampak negatif yang dimunculkan dari diterapkannya teknologi informasi ini di organisasi pendidikan adalah terjadinya pengurangan tenaga kerja karena pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia sudah terganti oleh teknologi informasi yang berkembang. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Secara umum, perkembangan teknologi informasi ini mengganggu hak privasi individu, lalu dan sekedar penggunaan komputer sudah di luar etika. Misalnya, membuat teknologi komputer cara yang tidak sah. Belum lagi ada sebagian besar orang yang memanfaatkan komputer dalam internet untuk mengganggu orang dengan untuk tujuan sekedar untuk kesenangan atau hobi. Adapun yang menggunakan teknologi itu untuk melanjutkan tindakan kriminal. Namun, sekolah dan universitas juga harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak negatif dari penerapan teknologi informasi, mana yaitu pengurangan tenaga kerja yang nantinya berimbas pada meningkatkan angka pengangguran. Untuk itu diperlukan suatu strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya adalah memudahkan antara teknologi informasi dengan sumber daya manusia agar tidak terjadinya peningkatan pengangguran. Oke. Sampai di sini aja penjelasan mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar, mohon dimaafkan. Terima kasih.